Koalisi Save KPK mengecam Ketua KPK Firly Bahuri atas tes wawasan kebangsaan yang tidak meloloskan 75 pegawai KPK. Mereka menduga tes tersebut upaya menyingkirkan pegawai KPK yang tengah menangani perkara besar. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti dan alih status ASN merupakan perintah undang-undang. Apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait dengan nasib KPK ke depan pasca putusan MK dan juga ada tes wawasan kebangsaan yang kemudian tidak meloloskan 75 pegawai KPK. Saya akan coba gali malam hari ini bersama dengan Bang Kurnia Ramadana, anggota Koalisi Save KPK dan juga peneliti ICW. Bang Kurnia, selamat malam. Selamat malam, Mas Renhat. Baik, Bang Kurnia, langsung saja apa yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman masyarakat sipil dari Koalisi Save KPK ketika melihat ada proses 75 pegawai KPK yang nyatakan tidak lolos ASN, tentu ini kan disoroti oleh banyak pihak. Ketua KPK kemarin sudah meng-highlight bahwa alih status ini tidak akan kemudian mengendurkan upaya pemberantasan korupsi. Tanggapan Anda? Iya, yang pertama tes wawasan kebangsaan itu penting kami tegaskan adalah pelanggaran hukum yang serius ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 atau Undang-Undang KPK baru sama sekali tidak mengamanatkan adanya seleksi bagi pegawai yang akan dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Begitu pula pada aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Apalagi Mas Reinhardt, kemarin ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan terhadap Undang-Undang KPK baru, dijelaskan di sana bahwa ketika pegawai KPK ingin beralih status sebagai aparatur sipil negara, tidak boleh merugikan pegawai KPK. Karena tidak mungkin kita sandingkan tes yang hanya dilakukan beberapa jam saja dikaitkan dengan pengabdian mereka puluhan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditambah lagi ada problem serius dalam tes wawasan kebangsaan itu, ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang janggal ditanyakan kepada pegawai KPK. Seperti pertanyaan yang berbau ideologi, rasisme, yang sangat jauh, irasional, absurd ketika ditanyakan kepada pegawai-pegawai KPK. Begitu, Mas Reinhardt. Baik, Bang Kurnia, jadi yang dipermasalahkan adalah tesnya atau kemudian alih statusnya. Karena kan kalau sesuai undang-undang memang akhirnya kemudian konsekuensinya pegawai KPK harus menjadi seorang ASN. Iya, benar bahwa alih status itu memang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK baru. Meskipun kita kritik juga tentang itu, akan tetapi de facto-nya itu sudah berlaku. Akan tetapi pimpinan KPK melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 mengartikan sebaliknya. Mereka justru membuat tes wawasan kebangsaan untuk sebagai syarat dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Di sana yang kita kritisi dan kami beranggapan ini telah didesain sejak awal untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dikenal berintegritas. Kita lihat sebenarnya dari 75 pegawai itu ada beberapa penyidik yang diketahui sedang menangani perkara besar. Ada perkara korupsi bansos, suap ekspor benih lobster, IKTP, dan lain sebagainya. Dan juga ada satu nama di sana yang saya rasa dikenal oleh khalayak ramai, yaitu penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Baik, Bang Kurnia, terakhir. Ini kan di luar alih status ASN KPK, di saat yang hampir bersamaan kita tahu juga MK menolak uji formil Undang-Undang KPK. Tapi beberapa poin juga disoroti bahwa di uji materialnya tidak perlu nanti kemudian Dewas seizin Dewas untuk melakukan penyadapan begitu ya. Nah, dari putusan MK kemudian kita lihat dari isu soal alih status ini, apa yang Anda khawatirkan atau teman-teman Koalisi KPK khawatirkan terhadap pemberantasan korupsi ke depan yang dilakukan oleh KPK? Iya, ketika MK hanya membenarkan mengabulkan soal kewenangan atau tugas Dewan Pengawas memberikan atau tidak memberikan izin, itu sebenarnya tidak menjawab. Mahkamah Konstitusi gagal dalam upaya menyelamatkan KPK. Karena bagi kami, dengan berbagai literatur, kajian, dan lain sebagainya, KPK itu dapat diselamatkan ketika undang-undangnya dikembalikan kepada Undang-Undang 30 tahun 2002. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu merupakan pukulan telak bagi masyarakat Indonesia
tatkala undang-undang hasil revisi itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan kejanggalan tes wawasan kebangsaan versi pimpinan KPK seperti beberapa waktu lalu kita simak bersama. Begitu. Oke. Meskipun kita belum tahu juga kemudian nasib ke-75 ini seperti apa, karena Pak Firly menegaskan tidak ada pernyataan akan melakukan pemecatan ya terhadap 75 orang ini. Iya, sangat terlihat kemarin kalau kita saksikan ada beberapa statement misalnya dari Kementerian Dalam Negeri, mereka tidak mau tanggung jawab, dan ketika pimpinan KPK konferensi pers, mereka juga terlihat berusaha untuk membuang bola kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu terlihat sekali bahwa mereka tidak siap dengan kritik masif publik atas kejanggalan dan pelanggaran hukum di balik tes wawasan kebangsaan tersebut. Baik, kita akan lihat seperti apa kemudian dinamikanya ke depan, karena tentu ini akan menjadi sorotan dari banyak pihak. Terima kasih banyak Bang Kurnia Ramadana sudah bergabung malam hari ini bersama dengan kami. Selamat malam. Selamat malam.